dengan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengimplementasikan taktik baik mengenai 7 jurus PK hebat yang telah saya terima dari hasil pelatihan bersama dengan Fasilitator Nasional 3 minggu yang lalu di Garut, yang mana 7 jurus PK hebat ini sangat penting banget untuk Bapak Ibu guru miliki untuk membentuk karakter murid. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan meluangkan untuk ikut serta dalam mengikuti ini. Sebelumnya saya ingin Bapak Ibu guru berdiri terlebih dahulu. Oke, mungkin tempatnya kalau sempit digeser aja kursinya. Kita ice breaking dulu. Oke, Ibu, Bapak enjoy saja ya untuk siang hari ini. Terus capek? Kamai teh, kita belok. Oke, jadi ada 7 jurus BK hebat di sini, yang mana tentunya harus dimiliki baik itu oleh guru BK maupun non BK. Oke, 1 ada kenali potensi, 2 ada kelola emosi, 3 ada tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Ini bisa ini gak sih? Sini aja deh. 1. Kenali potensi. Kenali potensi diri yaitu kemampuan dan kekuatan yang dimiliki setiap individu yang perlu dikenali dan dikembangkan agar dapat mencapai prestasi dan kehidupan yang bermakna. Nah, di sini siswa perlu sekali menggali potensi dirinya. Nah, pada jurus 1 ini yang akan dipelajari yaitu salah satunya bagaimana kita sebagai guru mengetahui bagaimana kecerdasan mendidik murid, bagaimana gaya belajar yang dimiliki oleh murid. Nah, dikenalinya itu di mana? Di sini, di
jurus pertama yaitu kenali potensi. Lalu di sini ada urgensi assessment. Nah, kemarin kebetulan saya sudah mengimplementasikan jurus BK Hebat ini kepada para murid kelas 9 yang mana saya menggunakan tes aplikasi Aku Pintar atau website Aku Pintar, tidak menggunakan asesmen dari instrumen tes Hollandriase dikarenakan ini harus diinterpretasi lagi. Jadi saya menggunakan website biar hasilnya otomatis. Urgensinya apa sih dari asesmen kenali potensi ini? Yaitu untuk mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal yang dimiliki oleh murid. Ini sangat amat membantu ya Bapak Ibu apabila murid sudah mengetahui kecerdasan majemuknya ataupun gaya belajarnya. Nah, yang kemarin saya tes itu ada multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. 8 kategori kecerdasan majemuk yang akan saya bahas nanti setelah ini. Lalu ada gaya belajar, yang mana gaya belajar yang saya tes juga yaitu yang mengetahui siswa itu gaya belajarnya entah itu di visual, auditory atau nah ini jadi urgensi dari kenali potensi itu yaitu untuk mengetahui multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Ada 8. Yang pertama ada cerdas visual spasial, cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas visual spasial, cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas kinestetik. Nah, oke, maaf Bapak Ibu, mungkin saya keliru dalam menempatkan dua poin multiple intelligence yang mana sebenarnya dari ke-8 ini sangat amat membantu untuk melinearkan siswa, baik itu kalau SMP ke SMA dia mau ambil IPA atau IPS, mau ambil sekolah apa, atau dari SMA ke jenjang strata 1 mau ambil jurusan apa, ini kebantu oleh apa kecerdasan yang dimiliki oleh murid tersebut. Nah ini contohnya ini, kenapa harus ada kenali potensi? Kenapa guru harus mengetahui gaya belajar murid? Kenapa ini jawabannya? Ketika kita memberikan tes seleksi untuk semua murid, kita nggak tahu kan kemampuan murid itu beda-beda. Bisa dianalogikan oleh gambar ini, yang mana semuanya diberikan tugas untuk naik pohon. Tapi di sini ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing laut, ada anjing darat. Di mana burung? Kalau di sini ada burung. Ada burung, di sini ada burung, Bapak Ibu. Kalau kita pikir secara logika, semua hewan ini nggak bisa naik ke pohon. Nah, begitupun murid. Nanti kalau otak murid berbeda, sama kita sebagai guru dikasih soal yang sama, itu pasti ada murid yang nggak akan bisa menjawab soal itu. Gitu. Makanya di sini urgensi atau fungsinya guru mengetahui multiple intelligence atau gaya belajar yang dimiliki oleh murid, biar tidak seperti analogi dari gambar ini, yang mana kita memaksakan murid untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sekarang kita tidak mampu, tapi kecerdasan mereka dari posisi lain. Jadi kita tidak bisa general nih menyamaratakan kognitif mereka. Nah ini gaya belajar. Ada visual, ada auditory, ada kinestetik, yang mana kebanyakan generalnya anak yang gaya belajarnya visual, rata-rata mereka itu harus melihat gambar, melihat video, atau melihat pemateri atau melihat guru. Karena saya gaya belajarnya visual, harus melihat dan mendengar. Gak hanya cukup mendengar saja, harus lihat. Nah itu sangat membantu gitu untuk cara saya mudah memahami pelajaran yang sedang saya pelajari. Nah untuk auditory ini sendiri, mendengarkan. Kalau mendengarkan biasanya anak atau murid yang cenderung gaya belajarnya auditory, dia itu akan fokusnya kelihatannya ke sana kemari, tetapi pas ditanya bisa, berarti dia auditory. Kita nggak bisa menjadi kenapa nggak merhatiin gurunya, nggak sopan. Tapi ditanya bisa, karena itu emang gaya
belajarnya unik di auditori. Kinestetik ini banyak banget. Ternyata dari hasil implementasi saya kemarin, kebanyakan anak tuh kinestetik dan auditori. Kenapa kinestetik? Karena mungkin bisa karena terbiasa, bisa karena terpaksa nih. Korelasinya apa? Mereka tuh suka banget, gampang belajar apabila menulis. Karena kan di daerah kita ini rata-rata mendoktrin anak belajar tuh untuk harus banyak menulis. Dari TK, SD, SMP menulis gitu. Jadi mereka tuh akan cenderung mudah mengerti materi yang mereka pelajari apabila menulis. Makanya secara tidak langsung membentuk gaya belajar kepada diri mereka jadi lalu next ada jurus kedua yaitu kelola emosi. Yang mana kelola emosi ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan perasaan diri sendiri. Itu bagaimana mengekspresikannya. Nah ini Bapak Ibu yang sudah PPG akan tidak asing dengan KASEL, Collaborative Academic Social and Emotional Learning. Ini tuh nuansa belajar yang harus kita tumbuhkan saat ini. Yang mana di belajar bernuansa KASEL ini kita akan membentuk karakter anak. 5 indikator ini yang akan tercapai. 1. Self awareness, bagaimana dia mengenali dirinya sendiri. 2. Self management, bagaimana dia mengatur dirinya sendiri. 3. Responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bijak. 4. Ada relationship skill, kemampuan dia berteman. Terus terakhir ada social awareness, bagaimana dia sadar terhadap keadaan sosial. Nah, ketika kita sebagai para guru menerapkan pembelajaran bernuansa KASEL ini yang akan terbentuk dalam diri siswa ini nih, 5 indikator ini. Self awareness, management, responsible decision making, relationship skill, and social awareness. Next. Oke. Nah, kemarin saya implementasi pola emosi yang saya masukkan baru 2, yaitu social awareness sama manajemen diri. Nah ini kenapa kita harus bisa mengelola melatih pola emosi pada murid. Satunya ini akan dibahas yaitu bagaimana kita mengetahui apa itu fungsi dari neokortex, apa fungsi dari limbic, apa fungsi dari reptil. Ini bagian otak yang tentunya harus kita ketahui. Kita sebagai manusia memiliki bagian otak ini. Nah, yang harus kita ketahui, neokortex ini adalah bagian otak yang mana dari berpikir logis dan besar. Neokortex. Yang kedua limbik, pengambilan keputusan. Yang ketiga reptil. Ini reptil ini tuh dia ini otak reptil, foodnya ada 2, ada fight atau flight, tempur atau kabur. Jadi kalau ini nyawa reptilnya dia akan emosi. Emosinya apa? Marah. Nah, bagaimana caranya kita menyalakan bagian limbik ini kepada murid ketika mereka berantem? Ketika mereka berantem, kok kita dipisahkan di rai, nah itu mereka berhenti berarti limbiknya nyala. Tapi kalau mereka tetap bertarung berarti limbiknya nggak nyala. Yang reptilnya ini masih dominan gitu. Ini yang dikhawatirkan. Nah, kenapa kita harus membentuk kelola emosi kepada murid supaya mereka bisa dengan sendirinya menyalakan limbiknya tanpa didistraksi oleh kita. Karena kita tidak setiap waktu harus memperhatikan mereka. Nah ini, jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus, bukan diri kita. Makanya dalam satu hadis dijelaskan bahwa jangan mengambil keputusan ketika karena itu bukan diri kita. Dinosaurus, betul. Itu dinosaurus. Dinosaurusnya jadi diri kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, next. Jurus 3, daya lenting. Nah ini, saya lupa mengungkapkan beberapa kasus. Kenapa murid harus
memiliki daya lenting. Murid maupun kita sebagai bapak ibu guru harus memiliki daya lenting, resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi. Dan Psychological Association mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi sehat saat menghadapi trauma atau kesulitan berat dan tekanan tinggi. Kemarin ada beberapa kasus yang mana ini sangat sedih banget. Ada siswa SD yang mana dia bunuh diri dikarenakan dibully oleh temannya. SD ditekankan SD. Terus SMP juga sekarang banyak siswa yang dia self harm. Di sekitar kita juga banyak, dan saya pernah menghadapi beberapa anak yang mencoba nge-cutting tangannya pakai self harm. Kan kita mah begini apaan sih? Ada masalah gitu. Nah, kita nggak tahu bahwa resiliensi dia ternyata rendah. Daya lentingnya, kita harus tahu bahwa setiap anak memiliki mental yang berbeda dikarenakan ada latar belakang keluarga yang berbeda. Ada anak yang punya support dari keluarga, ada anak yang tidak memiliki support sama sekali dari keluarga. Nah, ini jadi salah satu pembentukan resiliensi dalam dirinya. Kita sebagai bapak ibu guru harus lebih aware, sadar terhadap resiliensi murid kita. Kalau resiliensi itu ada dua, ada fixed mindset, ada growth mindset. Gak tau ya, ini mah saya aja. Fixed mindset saya analogikan seperti batu, karena sifatnya itu statis, dia tidak berubah. Kalau growth mindset itu kayak pohon, dia akan bertumbuh gitu. Ada air, ada tanah, ada matahari. Nah, banyak banget siswa yang atau murid di kita itu yang kebanyakan fixed mindset, tidak ada dorongan dari positif. Contohnya indikator kesuksesan, saya bisa sukses, dia punya bakat. Menurut dia berarti dia punya bakat gitu. Terus saya bisa sukses dengan berusaha. Kalau growth mindset, dia optimis, kalau berusaha ya aku kan punya bakat. Kalau dia mah, dah aku nggak bisa dengan punya bakat. Kegagalan, saya mau menyerah, saya nggak bisa. Itu fixed mindset. Ada yang dibantu. Itu fixed mindset. Terus ada yang bilang saya mencoba lagi nih. Nah, ini grow. Bisa Bapak Ibu pahami dari beberapa indikator ini, kalau yang cenderung ke kalimat dia nggak tumbuh berarti fix. Kalau dia mau mencoba lagi berarti grow. Bagaimana kita menghapus fixed mindset dalam pola pikir murid menjadi grow mindset? Bisa, itu Bapak Ibu bisa untuk kita. Nah, ini kita punya kekeliruan bahwa pujian itu adalah hal yang bagus. Ternyata tidak. Kita sering kali ke murid, kamu pintar, itu kurang baik. Baiknya kita memberikan dukungan dibandingkan pujian. Kita memberikan dukungan, kenapa dia bisa baik? Terus kita utarakan dengan alasannya, biar dia tidak puas dengan hasilnya. Ya. Tapi kalau kita utarakan cuma kamu hebat 100 gitu, ya udah kamu hebat, mau belajar deh gitu. Tapi kalau kita bilang kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat hasilnya. Ini tuh seperti afirmasi positif yang kita tulis di rapot. Nah, ini baiknya ketika kita melihat murid yang berprestasi, kita hendaknya berikan dukungan, bukan pujian. Karena pujian itu nanti ngarahnya ke fixed mindset, bukan grow mindset. Tapi kalau dukungan itu akan ke grow. Lalu yang keempat ada jurus jaga konsistensi. Konsistensi yaitu menetapkan dan mempertahankan sikap, tindakan atau kebiasaan secara terus dan tidak mudah berubah, terutama dalam hal yang baik. Istiqomah, kalau kata ibu-ibu mau apa? Istiqomah sih kan menurut ibu-ibu ahli tabligh. Terus, nah ini contoh, kita harus membiasakan kepada anak yang awalnya dikasih
stimulus Bapak Ibu. Ini biasanya di sini ada stresornya. Simpan sendal sebelum masuk ke masjid. Terus rapihkan. Nah, kita akan terbiasa apabila anak kita dikasih instruksinya. Nanti ketika kita lihat beberapa hari, beberapa bulan ternyata mereka tetap rapi, berarti kita berhasil membentuk konsistensi dalam diri murid. Lalu ada sampah ini. Nah ini nih. Sudah dilarang. Aku mau lari sehari 10 kilo. Nanti kita bahas ya. Ini sangat nyambung dengan keadaan Ibu Yuli. Pas banget. Nah ini. Semangat aja. Di akhir. Oke. Dilarang buang sampah. Di sini bukan tempat pembuangan sampah. Nah ini kenapa harus diingatkan? Karena manusia itu lupa. Insan mahal forget. Jadi pasti lupa kalau gak diingatkan teh gitu. Nah ini tuh kenapa harus ada ini stimulusnya? Biar dipaksa jadi terbiasa. Nanti kalau udah terbiasa terbentuklah konsistensi. Nah ini mari kita bahas Ibu Yuli ya. Oke. Nah si konsistensi ini kita nggak bisa memaksa nih. Gak bisa langsung, harus anak-anak harus dalam waktu 1 hari harus semuanya rapi, gak bisa. Ya, waktu. Kayak ini Bu Yuli nih, aku mau lari sehari 10 kilo. Sehari 10 kilo. Ini maksudnya tuh kan harusnya jadi awal dulu 1 kilo, 2 kilo, ini langsung 10 kilo. Ternyata hari pertama full baterai, 2, 3 masih 4 hari jadi 8 kilo. Jadi 8 kilo ya? 8 kilo. Itu jadi 6 kilo. Ribu. Sepertinya sekarang sudah tidak jalan benar. Nah itu tidak konsistensi Bu. Dikarenakan tidak Pabrik hati. seperti contohnya Karena pabrik hati. ini nggak konsistensi. Kenapa? Karena pengen bagus langsung tanpa proses. Lagi dan lagi konsistensi itu akan terbentuk apabila kita mau prosesnya sedikit lama-lama jadi bukit. Dan kalau Bu Yuli mah enggak jadi bukit sedikit jadi pasir. Burung gitu, longsor. Terus di gunung Buligir. Jadi motivasinya tuh makin lemah. Karena semuanya di awal doang. Sekarang tidak ada. Dibeakin di awal. Seperti menyindir. Ya, kami masa suka sindir. Slowly. Oke, ini masih ada 3 jurus. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Trik yang lagi. Ada jurus kelima yaitu komunikasi. Jalan koneksi yaitu komunikasi empatik. Empati adalah cara berkomunikasi dengan memahami dan merasakan perasaan orang lain. Melalui komunikasi ini tercipta hubungan yang hangat, saling percaya dan penuh kepedulian antara kedua lain. Empatinya. Nah ini jalin koneksi. Bagaimana kita membentuk empati? Sekali ya teman-teman. Nah ini kenapa siswa harus memiliki jalin koneksi? Bapak Ibu ada yang mau memberi tanggapan kenapa siswa harus memiliki jalin koneksi? Boleh mengacungkan tangan. Oke, di sini siswa ini berhubungan dengan sosial tadi ya, bukan social awareness, yang mana di sini social awareness, bagaimana dia menyadari keadaan sosial di sekitar kita. Ketika dia menyadari, maka akan terjadi koneksi yang mana terbentuk empati. Kita sebagai Bapak Ibu harus memiliki empati dalam diri kita ada. Seperti itu. Membangun koneksi sebelum memberikan koreksi, ibarat menyiapkan tanah sebelum menanam benih. Jadi ketika ada murid yang bermasalah,
kita nggak harus menjudgenya dia, menjudgment dia dulu. Kita harus tanya dulu awalnya ini kenapa. Kita nggak tahu latar belakangnya tuh apa. Kita jangan sampai kamu nakal, bangor, tanpa kita tahu alasan dari dia. Ini namanya jalin koneksi antara guru dan murid dan siswa yang menjadi fondasi agar koreksi dapat diterima dan disertai secara konstruktif. Ketika dia udah membangun trust, kepercayaan pada kita, maka dia akan cerita lebar, panjang dan jujur, akan percaya kepada kita untuk menyampaikan alasannya kenapa dia berperilaku seperti ini. Ini urgensi dari jalin koneksi. Terus tanpa koneksi, koreksi seringkali terasa seperti serangan atau penghakiman dia, memicu defensif dan menghambat perubahan positif. Nanti akan ada kesalahpahaman. Kita analogikan ini, siswa ini ketika kita tidak membentuk empati dalam diri kita, tidak ada jalin koneksi, tidak ada kepercayaan antara murid kepada guru, nanti dia akan merasakan bahwa kita menghakimi dia karena dia sedang melakukan kesalahan. Tidak hanya guru bimbingan konseling, guru lain juga selain bimbingan konseling harus memiliki kemampuan ini. Karena ini basic banget, basic banget, tidak hanya harus orang konseling. Terus jurus 6, kolaborasi. Bangun kolaborasi, berfungsi untuk mendukung perubahan yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas dan berkualitas. Kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antara murid. Melalui kolaborasi yang efektif, guru dan atau guru BK mengintroduksikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosionalnya. Di sini maksudnya itu kolaborasi sama guru, baik guru siswa, kepala, guru lain, guru BK, ataupun kalau nggak ada guru BK berarti guru sama guru harus kolaborasi untuk bagaimana caranya kita bisa mengembangkan murid secara holistik, menyeluruh, nggak hanya satu aspek aja, aspek akademik, sosial, emosional. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, bagaimana caranya aspek ketiga ini kita kembangkan bareng-bareng kerjasama. Maka perlunya bangun kolaborasi. Berarti sudah mengantuk. Lanjut saja terakhir. Ini adalah jurus ke-7 dari 7 jurus BK Hebat, yaitu menata situasi. Lingkungan belajar aman, nyaman, menggembirakan. Meskipun masih banyak keterbatasan, tapi bagaimana caranya kita meneruskan keadaan seperti ini? 1. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari kekerasan bagi semua sekolah. 2. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang murid secara utuh dan optimal serta menguatkan karakter positif. 3. Mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau dibaca sangat-sangat sederhana, tapi ketika kita implementasikan, kita realisasikan, cukup sangat sulit ya Bapak Ibu, karena ini butuh kerjasama antara kita sebagai pihak sekolah dan pihak murid. Bagaimana caranya kita membentuk lingkungan belajar aman, nyaman, menggembirakan, karena murid sendiri sangat-sangat susah diatur gitu. Apa ya? Kepribadiannya tuh unik, dinamis, berubah-ubah. Terlebih lain unik kakak, kan kita pengen aman, tapi kan udah kekontrol gitu lah kita sebagai seorang murid. Panas. Oke. Ini aman dari kekerasan, aman dari ranah online, aman dari bencana. Nyaman relasi sosial, nyaman sarana prasarana. Gila. Nyaman lingkungan. Gimana ini Bapak Ibu? Nyaman lingkungan. Ya.
Ini menggembirakan, gembira dalam belajar, gembira minat dan bakat, gembira dalam bermain. 100% ini mah juga. Ya. Iya. Gembira dalam bermain. Ini sangat amat sudah kita wujudkan Bapak Ibu di sekolah. Terwujud sendiri. Iya, terwujud sendiri. Si kucingnya juga udah ada di kita. Koneng. Mungkin sekian untuk 7 jurus BK hebatnya, akan tetapi kemarin 2 minggu belakang saya sudah mencoba implementasikan kepada siswa SMP kelas 9 yang mana dengan menggunakan metode belajar aktivitas, refleksi, konsep, aplikasi. Nah, cara penyampaian dari 7 jurus BK hebat ini Bapak Ibu menggunakan gaya belajar gamifikasi sambil bermain. Jadi hemat aja. Tapi tugas saya ini hanya menyampaikan garis besarnya saja kepada Bapak Ibu guru dan belum bisa menyampaikan secara diseminasi atau gamifikasi. Nah, kemarin saya mengimplementasikan kenali potensi yaitu jurus 1. Saya ingin tahu bagaimana multiple intelligence atau kecerdasan majemuk siswa dan gaya belajar. Ini sampel dari beberapa siswa yang sudah saya tes. Di sini menunjukkan bahwa siswa ini gaya belajarnya kinestetik, dominannya kinestetik yaitu 50%. Yang ini multiple intelligence-nya linguistik dan spiritual, linguistik dan spiritual. Jadi ketika dia belajar ternyata dia sebenarnya kemampuannya harusnya di. Nah ini dan kemampuan bahasa ya Bapak. Terus ini juga sama, dia berarti di ini salah satu hasil dari implementasi saya yaitu mengetahui gaya belajar. Nah ini kemarin kebetulan ada kendala di Infokus, jadi saya menginisiasinya dengan cara men-frame beberapa materi. Kemarin implementasi jurus 2 itu bahwa ini saya membuat siswa untuk tahu bagaimana cara mereka self-awareness terhadap emosinya. Di sini instrumennya adalah ada kartu emosi. Jadi saya berikan banyak kartu di meja. Mereka boleh pilih keadaan emosi yang sekarang sedang dialaminya apa dan pernah dialaminya apa. Lalu mereka pilih. Setelah dipilih, saya instruksikan untuk menempel di roda emosi. Si roda emosi ini akan sama dengan keadaan mereka. Jadi saya bakalan tahu mana emosi yang paling sering mereka hadapi. Lalu setelah itu saya memberikan materi mengenai self management mandiri. Ini juga belajar untuk mengalihkan emosi ke hal yang positif. Saya instruksikan mereka untuk mengenali ketika mereka marah, sedih, senang, nanti mereka akan apa gitu, hal apa yang akan dilakukan. Ternyata kebanyakannya apa ini? Ngobrol dan bermain. Nah ini beberapa tempelan yang mana mereka mengungkapkan bahwa ketika mereka emosi, ada pengalihan emosi yang akan mereka lakukan. Ada yang mendengarkan musik, ada yang bermain, ada yang ngobrol cerita, ada yang melukis, ada yang bikin journaling curhat. Biasanya gen milenial untuk curhat mah. Gen milenial untuk curhat gitu dulu. Nulis. Iya. Sebelum ditutup mungkin ada 2 video yang akan saya kepada Bapak Ibu hasil dari implementasi 2 jurus BK hebat yang sudah saya implementasikan 2 minggu. Kapan aja teh?
tahu ketika temannya sedih bakal apa, ketika temannya nangis itu karena apa, dan harus bagaimana mereka men-treat atau apa, memberikan perilaku pada temannya gitu. Jadi seperti itu. Mungkin untuk implementasi kelola emosi ada 3 yang terbentuk, yaitu self awareness, self management, and social awareness. Mungkin sekian Bapak Ibu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat.